Oke, lo semua selamat datang lagi di kelas sukses dari short level medium. Nah, di video ini kita akan membahas hal yang sangat penting banget, teman-teman. Ini adalah hal penentu apakah channel kita itu bisa melejit atau enggak ya. Teman-teman wajib banget pahami ilmu ini, teman-teman. Ini menurut gue tuh paling penting banget dari semua materi. Menurut gue hal ini adalah yang paling penting karena ini adalah pondasi kita gitu. Kalau teman-teman salah dalam memilih nanti di kedepan, teman-teman salah, itu akan berat banget dan channel teman-teman bisa ngedrop atau channel teman-teman itu nggak akan melejit gitu. Jadi di materi ini adalah materi yang sangat penting banget, yaitu kita akan membahas terkait tentang rahasia benchmarking kompetitor pasti channel melejit gitu. Dan di sini kita juga akan membahas tentang tools YouTube apa aja yang kita gunakan untuk menganalisa kompetitor kita. Jadi seperti itu. Dan gue tahu nih, mungkin ini akan jadi video yang panjang kali ya, karena ini materi penting banget. Ntar gue akan bikin mungkin kebagi jadi 4 atau 5 video ya gitu. Jadi ntar gue mohon teman-teman nonton jangan pernah skip ya. Wajib banget berurutan untuk nontonnya gitu. Oke, langsung aja yuk kita mulai materinya. Nah, sebelum masuk ke praktek, gue akan jelasin dulu nih, apa sih benchmarking kompetitor itu. Nah, jadi teman-teman, benchmarking adalah atau dapat diartikan sebagai suatu standar ya, yang dimanfaatkan sebagai pembanding antara satu hal dengan hal lainnya yang sejenis. Jadi dengan adanya patokan ini, maka berbagai hal dapat diukur dengan standar baku yang umum. Nah, jadi gini, misalnya gue pengen bikin konten ya. Gue tuh pengen bikin konten terkait cara memasak misalnya. Apakah gue langsung kayak gue ambil telur, gue ambil telur, terus gue ambil gorengan, terus gue masak, terus gue videoin, gue upload? Apakah kayak gitu caranya? Enggak, teman-teman. Caranya adalah kalau gue pengen bikin konten masak, gue harus tahu dulu nih pasarnya. Gue harus ngecek dulu kira-kira di YouTube ada nggak sih orang yang bikin konten tentang masak. Pertama. Kedua, ada nggak sih orang tuh yang bikin konten tentang masak-masakan yang pengen gue buat gitu ke depannya. Kita wajib banget cari, teman-teman, kita wajib banget cari kompetitor. Jangan sampai kita nggak bisa mendapatkan kompetitor gitu. Misal gue punya kemampuan di bidang ini, kalian tahu aplikasi Paint nggak? Nah, kalau kalian tahu, dulu kan Paint kan terkenal banget di Windows 7. Nah, mungkin kalian tuh punya nih kemampuan di aplikasi itu, terus kalian malah bikin konten terkait itu. Nah, kira-kira bisa melejit gak? Jawabannya nggak akan. Kenapa? Karena konten aplikasi Paint ini udah ditinggalin, teman-teman. Jadi kalau kalian bikin konten ini, maka channel kalian gak akan melejit gitu, karena kompetitornya tuh nggak ada. Artinya nggak ada orang yang buat. Kalau nggak ada orang yang buat, artinya pasarnya itu nggak ada, dikit pasarnya gitu. Jadi sayang banget. Jadi usahakan kita itu nyari channel, nyari kompetitor yang pasarnya itu besar. Dan di video ini kita akan bahas semua ya terkait masalah itu. Nah, terus yang kedua, hal ini penting agar kita bisa tahu nih kira-kira konten yang mau kita buat itu berpotensi melejit gak sih atau tidak ya di YouTube gitu. Karena gak semua konten itu bisa melejit, teman-teman, di YouTube. Makanya gue tuh ngasih 3 alternatif kan. Untuk bikin konten kita bisa dari pekerjaan kita, pekerjaan nggak bisa, bisa dari hobi kita, hobi nggak bisa, kita bisa dari skill gitu. Nah, biasanya dari 3 itu pasti ada yang nyantol satu. Makanya kita tuh wajib banget ngelihat dari kompetitor kita gitu. Kita lihat baru kita benchmark gitu. Nah, itulah yang disebut namanya benchmarking kompetitor. Atau kalau di Indonesia tuh Pak almarhum B.J. Habibie itu pernah bilang, teorinya itu adalah ATM atau amati, tiru, dan modifikasi gitu. Itu kan terkenal banget ya. Nah, sebenarnya benchmarking kompetitor ini waktu gua kuliah di Prancis, dosen gua tuh tiap hari kayak, Lutfi coba kamu pelajari benchmarking kompetitor. Tiap hari tuh berapa, sekitar 6 bulanan kalau nggak salah deh, gua disuruh mantepin banget tentang benchmarking kompetitornya. Yang gue benchmark itu adalah perusahaan-perusahaan MNC, contoh kayak Coca-Cola gitu, kenapa dia bisa buka di Indonesia, kenapa dia bisa buka di Prancis juga, gimana cara dia bisa ngalahin kompetitornya yaitu Pepsi. Nah, itu gue tiap hari gue analisa gitu, kayak iPhone dan Xiaomi, cara mereka bagi pasar gimana, terus produknya kenapa bisa mirip-mirip semua gitu. Nah, itu gue benar-benar pelajarin tuh waktu gue masih kuliah, teman-teman, di situ. Nah, ilmu ini waktu gue terapin di YouTube ternyata berhasil banget gitu. Gue tuh bisa ngebangin 20 channel lebih karena dari teknik benchmarking kompetitor ini. Nah, biasanya kalau kalian itu gagal adalah karena kalian itu salah dalam nge-benchmark gitu. Jadi ini teori yang sangat penting banget ya gitu. Biar nggak bingung kayak gini. Di sini kok udah pakai gambar ya biar lebih asik nih. Nah, yang pertama ide. Nah, jadi gini. Kalian kan mikir nih, aduh gue bikin konten apa ya?
oke gue kayaknya mau bikin konten masak deh. Nah, kalian kan udah punya kepikiran nih, gue pengen bikin masak, gue mungkin mau bikin konten masak telur, habis itu gue mau bikin masak kayak spaghetti mungkin yang unyu-unyu, terus gue mau masak kayak mie gitu, kayak mie Korea gitu, atau mie atau ramen kayak Jepang gitu, itu kayaknya keren dah. Nah terus setelah kayak gitu baru kalian nomor 2 nih, lanjut ke nomor 2. Setelah idenya udah dapat, kalian mau bikin konten masak, mau bikin masakan seperti itu, baru lanjut ke nomor 2, yaitu adalah temuin kompetitor. Nah, gue pengen bikin konten tentang masak ramen, misalnya cara memasak ramen, atau misalnya yang kalau masakan Indonesia tuh cara memasak rendang misalnya. Ada nggak sih di YouTube yang bahas gitu? Nah, di sini kita cari dulu nih kompetitor kita nih. Kita usahakan kita cari kompetitor. Ada nggak sih yang bahas? Nah, yang perlu digarisbawahi, kompetitor kita itu pertama dia wajib main short ya. Dia wajib fokusnya di short, bukan di video panjang gitu. Jadi kita cari kompetitor yang berkaryanya di short, bukan di video panjang ya. Teman-teman harus garis bawahi, karena teman-teman pengen berkarya di short, jangan cari yang di video panjang gitu. Ntar akan gue praktekin ya, tapi di sini gue teorinya dulu. Nah, kita lihat, kita cari kira-kira ada nggak sih kompetitor kita yang masak rendang gitu. Terus pertama, subscribernya itu kalau bisa di atas 100.000. Kedua, viewers setiap uploadnya itu besar, minimal tuh di atas 1000 bahkan 10.000 ke atas gitu. Untuk viewers search ya. Setiap di-upload segitu. Nah, kalau itu berarti kita bisa ngikutin teman-teman. Dan yang ketiga, ini penting banget. Jangan sampai saat teman-teman itu udah punya ide, teman-teman cari kompetitornya tuh beneran gak ada, atau mungkin ada tapi subscribernya itu cuma kayak 20.000, 10.000. Nah, itu artinya nggak berpotensi konten teman-teman gitu, karena banyak contoh ya. Ini yang sering banget terjadi tuh, misalnya kayak konten cara merawat ayam. Nah, ayam itu baik itu di video panjang dan video pendek itu sepi banget kontennya. Nah, jangan sampai teman-teman itu dapat kayak gitu, tetap maksain bikin konten ayam. Atau teman-teman itu guru, teman-teman bikin konten tentang pengajaran teman-teman kepada murid gitu. Jadi teman-teman itu murid-muridnya disuruh ngerjain soal, terus teman-teman videoin, kan banyak tuh yang bikin kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu channelnya udah nggak melejit lagi, jadi teman-teman wajib banget ya pelajari tentang kompetitor teman-teman, cari yang pas gitu. Nah, setelah teman-teman udah tahu nih kompetitor teman-teman, baru teman-teman analisa kontennya. Nah, analisa kontennya tuh maksudnya gimana? Yang saya bilang tadi, lihat dari jumlah subscribernya, lihat dari jumlah viewersnya, abis itu lihat nih kira-kira di videonya saya bisa ngikutin gak ya, maksudnya ini videonya gampang gak ya dibuat, kira-kira saya mampu gak ya bikin video yang mirip-mirip seperti ini, dari gaya suaranya, voice overnya, editannya, kira-kira saya bisa gak ya bikin seperti ini gitu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah cocok atau enggak. Nah, setelah teman-teman merenung, menganalisa, baru teman-teman merenung, ini oke atau enggak ya gitu. Kira-kira oke, gue udah ketemu nih channel masak nih, ini kira-kira oke enggak ya, gaya editannya kayaknya gue sanggup deh. Kalau teman-teman sanggup, teman-teman bisa ngikutin semua, berarti itu udah jadi benchmark teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngerasa kayak, wah ini editannya susah banget sih, gue nggak bisa nih, ini kayaknya ribet dah, ini kayaknya kameranya tuh banyak banget dah, ini perpindahan transisi kameranya banyak banget, kayaknya gue nggak sanggup nih bikin konten kayak gini. Nah, itu berarti jangan pernah dipaksain, karena pengalaman gue pribadi ya, maksain suatu channel itu nggak akan bisa melejit. Itu gue udah ngerasain banget. Kenapa? Karena penonton kita itu bukan robot, penonton kita itu manusia gitu. Jadi dia punya hati juga, dia bisa ngelihat kita itu niat gak dalam bikin konten atau enggak gitu. Percaya nggak percaya ya, gue udah ngalamin banget gitu. Jadi usahakan dalam bikin konten itu kita wajib bikin konten yang sesuai dengan kompetitor, dan kita itu bikin kontennya karena kita suka, bukan karena terpaksa. Karena kalau terpaksa akan menderita. Ibaratnya kalau kalian itu bikin konten karena terpaksa, itu baru 10 video pasti udah ngerasa kayak udah gue capek ya, ini viewersnya sepi, gue udah nah kayak gitu biasanya. Tapi kalau kalian tuh bikin konten karena suka, itu kalian produksi massal video kayak langsung 40 video tuh akan semangat banget gitu. Nah, itu ya yang paling penting. Nah, sekarang langsung yuk kita coba praktek teman-teman. Oke, sekarang gua udah ada di youtube.com ya. Nah, jadi sebelum kita bertempur teman-teman, di sini gua pengen kalian tuh download extension ya. Kalian buka yang namanya Google Extension di sini. Setelah kalian udah buka Google Extension teman-teman, kalian klik yang ini nih, Chrome Web Store, diklik. Nah, ini penting banget, gue mohon teman-teman coba download ya. Yang pertama adalah YouTube Monetization atau YouTube Monetization. Nih, sabar, kita tungguin dulu. Nah,
gue mohon pakai banget teman-teman download yang ini nih, is YouTube channel monetize nih, yang ini ya. Gue mohon banget teman-teman download, teman-teman klik, teman-teman download. Ini gunanya apa? Kalau kalian tanya gue, ntar akan gue kasih tahu. Yang penting teman-teman download ini dulu. Pertama ini, kalau misalnya ini udah teman-teman download, kita lanjut ke extension yang paling penting kedua, gitu. Nah, kita buka lagi extension di sini. Kita tulis namanya YouTube Upload Time. Nah, kita enter. Nih, yang ini nih, paling atas nih, YouTube Upload Time, logonya merah. Kita klik. Nah, abis ini kita download. Ya, ini penting banget. Ntar gua kasih tahu gimana cara kerjanya hal ini. Tapi teman-teman wajib download 2 extension ini dulu ya. Nah, setelah teman-teman udah download, baru kita bisa siap untuk berperang. Oke, langsung yuk kita berperang. Anggap di sini gue mau bikin masak ya, karena kenapa sih masak mulu dari tadi? Karena menurut gue masak tuh yang paling gampang buat ngejelasin materinya gitu. Tapi nanti setelah masak gue akan needs luar negeri ya. Pertama needs Indonesia dulu, yaitu masak. Misal nih, gue pengen bikin konten masak. Gue tinggal tulis saja, misalnya masak rendang misalnya. Nah, di sini teman-teman, gimana cara nyarinya? Yang pertama, kita jangan pernah lihat dari sini ya. Jangan ngintip dari video panjang, nggak boleh. Kita dari short ini nih, kita bukainin dari short ini. Nah, kita pokoknya kalau udah kayak gini kita scroll ke bawah. Ini kan ada short nih. Nah, kita bacanya di sini. Nah, hal yang harus kita lakuin pertama adalah kita buka viewersnya yang kita buka video yang viewersnya di atas 1 juta gitu. Nah, some case kalau misalnya teman-teman itu coba nyari tapi viewersnya nggak ada yang di atas 1 juta atau dikit doang yang di atas 1 juta, coba cari yang viewersnya di atas 100 ribu. Tapi karena masakan itu viewersnya pada tinggi, gua akan nyari yang viewersnya di atas 1 juta ya. Tapi kalau misalnya channelnya itu viewersnya cuma ratusan ribu doang, nggak apa-apa, kita buka yang ratusan ribu. Tapi karena ini banyaknya 1 juta, gua akan buka yang 1 juta ya. Ini tinggal di klik kanan klik kiri, klik kanan klik kiri. Nah, klik kanan klik kiri, klik kanan klik kiri. Kita cari yang di atas 1 juta semua ya. Klik kanan klik kiri, klik kanan klik kiri. Kita cari lagi. Biasanya sih gue nyari tuh kalau udah kayak gini ya, gue bisa nyari sampai banyak banget teman-teman. Mungkin gue sampai 10 video gue bukain semua. Nah, ini ada yang 2 juta, klik kanan klik kiri. Nanti akan kita analisa videonya. Yang penting teman-teman sini lihat dari viewers dulu. Nah, kalau nggak ada nih, ini kan udah habis nih. Nah, kita bisa masuk ke ide video kita kedua. Jadi cara ngecek benchmark itu dari ide video dulu, dari video apa yang mau kita buat. Kan kalau gue mau konten masak, mungkin gue bisa bikin konten masak rendang. Kedua, gue bisa bikin konten tentang masak ayam bakar misalnya. Nah, udah kayak gini, tinggal gue scroll lagi. Nah, di sini banyak, ini kan viewersnya kecil-kecil nih. Nah, di sini kalau mau buka cari yang di atas 100 ribu. Nah, ini ada 1 juta nih. Nah, ini ada 100 ribu, gue buka dulu. Nih gue buka. Ini 500 ribu. Nih gue buka-bukain ya. Oke, ini masih puluhan ribu semua. Nih 590 ribu, 400 ribu. Nih 1,8 juta, 3 juta, 200 ribu, 100 ribu. Nah, ini udah banyak banget ya. Sebenarnya kalau gue nganalisnya tuh sampai banyak banget pokoknya. Gue bisa buka-buka yang atu-atu teman-teman. Nah, kalau gue biasanya sampai 3 kali pencarian, pokoknya 3 kali pencarian gue cek semua. Mungkin itu kalau 3 kali pencarian bisa jadi 20 video kali ya, kalau videonya banyak yang legit gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita buka videonya dia. Habis itu kita klik nama channelnya. Sama ini juga. Semuanya kita gedein semua. Nih, kita buka-bukain atu-atu teman-teman. Ini akan jadi lama banget ya, makanya gue pengen kalau teman-teman itu nge-benchmark, lebih enak tuh nge-benchmark itu di laptop ya, di laptop atau di komputer gitu. Kalau di HP sih menurut gue agak capek ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya laptop atau nggak punya komputer, teman-teman bisa banget ke warnet dulu aja gitu, atau pinjam saudara. Ini kan nge-benchmark ini kan cuma menurut gue ini kerjaan sekali doang kayaknya. Kalau nge-benchmark ya kerjaan sekali doang. Jadi menurut gue teman-teman bisa ke warnet untuk ngelakuin hal yang kayak gue gini. Kita masukkan. Yuk
kita bikin. Oke, nah ini udah banyak banget ya teman-teman videonya. Nah, yuk lanjut yuk. Nah, kita coba analisa ya. Pertama dari Happy Nom Nom. Nah, di sini dia dapat 137.000 subscriber, dapat 354 video. Nah, ingat gak tadi kenapa gue nyuruh teman-teman itu download yang namanya monetization? Ya, yang is YouTube monetization, dikarenakan biar keluar kayak gini nih. Nih, ini kan warnanya hijau ya. Apa nih artinya? Kalau warnanya hijau berarti channelnya itu bisa dimonetisasi. Gitu. Main di short, banyak banget orang re-upload teman-teman. Banyak banget orang re-upload. Nah, yang re-upload itu banyak yang nggak dimonet gitu. Kebanyakan kasus dari orang dia nge-benchmark tapi channelnya itu adalah channel yang nggak monet gitu. Terus dia nge-benchmark ya otomatis dia nggak akan monet juga dong. Nah, usahakan kita cari channel yang warnanya hijau ya. Kita cari channel yang monetize. Makanya tadi gue suruh kalian download extension tersebut biar bisa ngeliat nih ininya warna apa gitu. Usahakan ini warna hijau. Jangan pernah kalian ngikutin channel yang warnanya merah gitu atau channel yang nggak monetisasi. Wajib yang warnanya hijau pertama. Kedua, kita lihat nih biasanya ya kalau di YouTube itu orang itu uh, video panjang dan video pendek itu bareng biasanya. Tapi kalau dia fokus main short, dia fokus berkarya di short, biasanya video panjangnya itu paling ada cuma ada 1 banding 10 sama video short. Misalnya dia cuma punya 10 video panjang, terus short itu udah 100 gitu. Kenapa sih dia ngupload video panjang? Itu biasanya karena dia ngincer jam tayang atau dia pengen ngetes pasar aja, tapi dia tetap fokus di short video gitu. Nah, di sini kita coba analisa dulu teman-teman. Nah, di sini coba kita analisa. Kita buka-bukain dulu aja ya. Nah, di sini tuh analisanya nggak usah lihat dari viewersnya dulu, itu belakangan. Kita lihatnya dari channelnya mau monetize atau enggak. Yang kedua, kita kan materi sebelumnya gue udah jelasin ya. Kita tuh mau pakai wajah atau enggak berkaryanya. Nah, di sini ibaratkan gue berkarya nggak pakai wajah ya. Bayangin gue berkarya, gue mau bikin konten masak tapi maunya pakai tangan aja, nggak mau ada wajah gue ya. Nah, di sini gue lihat nih, wah ini kompetitor gue nih, tapi dia pakai wajah. Ini nggak bisa gue ikutin bro. Jadi ini harus gue hapus. Nah ini, wah ini nggak bisa. Ini pakai wajah. Jadinya ini akan gue close ya. Oke, ini. Oke, ini dia nggak pakai wajah nih. Ya, gue simpan. Waduh, ini mah udah kelihatan pakai wajah. Gue close. Ini ini dia
nggak pakai wajah ya. Oke, gue simpan. Wah, ini mah udah fix pakai wajah, dan dia niche tuh lebih ke bule. Ini nggak bisa jadi benchmark kompetitor. Gue close. Nah, ini nggak pakai wajah. Ya, benar, ini nggak pakai wajah. Ini gue simpen. Nah, oh ya, ini nggak jadi gue simpen. Kenapa? Nih, teman-teman lihat nggak? Channel is not monetized, gitu. Ini tulisannya channel is not monetized. Kenapa ini bisa nggak dimonet? Ada dua. Pertama, dia nggak memenuhi syarat monetisasi. Maksudnya jam tayangnya dia atau jumlah penontonnya dia yang 10 juta penonton viewers itu kurang. Atau yang kedua, dia itu mainnya reupload. Nah, sebenarnya ini viewers kan bagus nih ya. Kita lihat nih. Oh, nih 1,5 juta kan gede nih viewersnya. Tapi channelnya dia nggak dimonetize. Kalau ini nggak bisa kita kita ikutin. Mau nggak mau harus kita close. Nah, itu pentingnya kita download extension is YouTube monetize ya. Itu gunanya. Kalau ketemu warna merah seperti ini, wajib pakai banget untuk di close. Jadinya akan gue tutup. Nah, ini ketemu lagi nih teman-teman. Tapi nih ada tulisannya ya. Channel is not monetized. Nah, kalau ini wajib kita tutup. Nah, ini channelnya padahal dia bikin kayak gini ya. Tapi nggak dimonetize. Kalau kayak gini, berarti ini nggak bisa gue ikutin channelnya. Gue close aja. Ibaratnya gini, kalau kalian tanya kenapa sih di close padahal kan viewersnya lumayan gitu. Kenapa kita nggak ngikutin dia? Jawabannya simpel. Ibaratnya gini, masa sih kita ngikutin orang yang belum berhasil gitu? Pasti kan kita ngikutin orang yang udah berhasil ya kan? Ibaratnya gini. eh, kalau gue mau bikin sebuah marketplace, mau bikin marketplace gue nyonteknya dari siapa? Nggak mungkin kan gue bikin marketplace terus gue nyontek dari orang yang baru mau buat juga atau orang yang baru sebulan marketplace-nya jadi. Pasti gue nyonteknya dari orang yang udah lama kan, yang udah berhasil. Contoh kayak Shopee atau Tokopedia, itu yang jadi kompetitor gue kan. Sama kayak di YouTube. Dulu Snapgram itu dulu tuh video pendek itu nggak ada teman-teman, dikit banget aplikasi yang menyediakan. Terus muncullah aplikasi namanya Musical.ly. Nah, Musical.ly itu muncul, terus dia hilang, terus habis Musical.ly itu muncul namanya TikTok. Nah, TikTok muncul di Indonesia terus booming banget kan. Nah, booming banget terus Instagram nggak mau kalah nih. Kalau teman-teman ngikutin ya, Instagram nggak mau kalah. Instagram nge-benchmark TikTok, jadi dia bikin namanya Instagram Reels. Nah, YouTube setahun terakhir ini dia juga nggak mau kalah, karena kalau dia fokus ke video panjang itu bisa hilang. Iya, dia mau nggak mau bikin yang namanya YouTube Shorts. Nah, jadi bahkan perusahaan MNC aja, multinational corporate aja, dia nge-benchmark juga loh. Nah, kita sebagai kreator juga harus kayak gitu cara mainnya. Itu adalah cara paling cepat. Nah, ini nggak monetize, berarti ini akan gua close. Channel ini monetize ya. Ini monetize, gua simpan. Ini monetize tapi ada wajah, kan gua nggak mau pakai wajah. Jadi ini akan gua close. Ini nggak monetize, gua close. Ini monetize tapi pakai wajah. Gua nggak mau pakai wajah. Ini ada wajahnya juga, gua close. Mungkin kalau teman-teman mau bikin konten yang pakai wajah boleh banget, bisa nyontek
yang sebelumnya. Tapi karena gua nggak mau pakai wajah, jadinya gua akan close juga gitu. Nah ini dia pakai wajah dan ini konten pasangan, gua close. Ini enak banget nama channelnya. Nggak monet, gua close. Ini channel juga nggak monet, gua close. Ini monet, gue simpen dulu. Maria Devi. Nah ini channelnya bagus sebenarnya tapi nggak monet. Tapi video banyak banget ya, udah 400. Tapi dia nggak monet, maka gua close. Nah, oke di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini ada 5 channel ya. Nah teman-teman di sini kita udah punya 5 channel. Nah apa selanjutnya harus kita lakukan nih terhadap 5 channel ini? Nah jawabannya akan gua kasih tahu di video selanjutnya ya, gitu biar video ini nggak kepanjangan. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya.